warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Humaira dengan NIM D022030 kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan, benda tegar sendiri adalah benda yang bentuknya geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi sekalipun dia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lain. Pengetahuan dasar tentang keseimbangan. Benda tegar meliputi pemahaman tentang persamaan resultan gaya dan momen gaya, serta syarat-syarat keseimbangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pertama, persamaan resultan gaya. Persamaan resultan gaya digunakan untuk menentukan keseimbangan translasi pada benda tegar. Jika resultan gaya pada benda tegar adalah 0, maka benda berada dalam keseimbangan. Persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0, di mana sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Kedua, persamaan momen gaya. Persamaan momen gaya digunakan untuk menentukan keseimbangan rotasi pada benda tegar. Jika resultan momen gaya pada benda tegar adalah 0, maka benda berada dalam keseimbangan. Persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. Sigma M sama dengan 0, di mana sigma M merupakan resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar. Saya Arsia Nurfadiah dengan NIM D022021 kelas Informatika D. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Melani Humaira. Yang ketiga, syarat-syarat keseimbangan. Untuk menjaga benda tegar dalam keseimbangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama, resultan gaya pada semua sumbu harus 0. Ini berarti jumlah gaya pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal harus seimbang. Yang kedua, resultan momen gaya pada semua sumbu harus 0. Artinya, benda tegar tidak mengalami rotasi atau momen rotasi bersih pada sumbu manapun. Yang ketiga, ketika suatu benda tegar berada dalam keseimbangan, momen gaya yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bekerja di sekitar sumbu rotasi harus seimbang dengan momen gaya yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Dalam menerapkan syarat-syarat keseimbangan, kita menggunakan persamaan-persamaan resultan gaya dan momen gaya untuk menyelesaikan soal-soal keseimbangan benda tegar. Dengan menggambarkan dan menjelaskan persamaan-persamaan tersebut, kita dapat memahami dan menerapkan konsep keseimbangan benda tegar secara matematis. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh soal. Nah, dilihat pada gambar, sebuah batang homogen AC dengan panjang 4 meter memiliki massa 50 kg dan pada ujung C-nya digantungkan beban yang massanya 20 kg. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Jika jarak BC adalah 1 meter, maka hitunglah tegangan dari tali T. Jika kita memperhatikan gambar ini, kita dapat melihat bahwa di gambar ini terdapat 3 gaya yang bekerja pada batang AC, yaitu tegangan tali T, berat batang, dan berat beban, dengan porosnya yang berada pada titik A. Nah, dari gambar ini kita juga mengetahui bahwa massa bebannya adalah 20 kg, berat bebannya adalah 200 Newton, jarak beban terhadap poros IAC adalah 4 meter, massa batang 50 kg, berat batang 500 Newton, dan titik berat batang berada di titik O, sehingga IAO sama dengan 1/2 IAC sama dengan 1/2 dari 4 sama dengan 2 meter. Tali T dikaitkan pada titik B, sehingga IAB sama dengan IAC dikurang IBC sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 meter. Dan A-nya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan dari sini adalah tegangan tali T itu berapa. Jika kita memakai rumus sigma T sama dengan 0, maka kita akan memperoleh hasil bahwa T sama dengan 1800 dikali 2/3 sama dengan 1200 Newton.
Nah, itulah hasilnya. Sekian dan terima kasih.